Kembali lagi pada kajian fikih nikah ya. Kita masih berkaitan yang berhubungan dengan hubungan rumah tangga, pernikahan. Fasal menjelaskan hukum zihar. Kalau kita melihat ya sekarang sepertinya sudah tidak ada ya hukum zihar itu. Secara etimologi diambil dari kata dhuhr, pundak ya, dhuhr. Secara syarak tasbih zauzatahu ghairul ba'in bi unsa lam takun hillan lahu, yaitu seorang suami menyerupakan istrinya. Jadi istrinya itu diserupakan terhadap perempuan yang lam takun hillan lahu, tidak halal baginya untuk digauli, tidak halal baginya untuk disenggamai, dijima. Ya, kita sebut dengan mahram ya. Laki-laki misal pasti mempunyai mahram, kerabat, ya, saudara. Nah, mereka itu tidak halal untuk kita gauli. Nah, suami ini dia menyerupakan istrinya, menyamakan ya, istrinya ini dengan keluarganya, ibunya, saudaranya. Zihar an yakula rajulu li zauzatihi anti alayya ka dhuhri ummi. Nah, ini lebih spesifik lagi ya di hari ini. Jadi seorang laki-laki mengucapkan terhadap istrinya, enok anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu mirip ibu saya. Nah, kamu seperti ibu saya. Ka dhuhri ummi. Enok pun kalau di sini disebutkan ka dhuhri ummi. Khusus ya, Nok. Kamu, pundak kamu ya di sini ya. Pundak, gigir kamu seperti ibu saya. Nah, ini dikhususkan kata dhohar itu dhohar ya, bukan yang lain. Di sini baten ya, perut gitu. Kenapa? Li'anna dhohra, karena pundak itu mau diurukub, tempat apa ya, memanggul ya, tempat ya untuk membawa tunggangan kan, rukub. Nah, wazzaujatu marqubuz zauj. Nah, sedangkan istri itu ya tempat tunggangan, tempat kendaraannya suami. Fa idza qala laha dzalik, ketika seorang suami berkata demikian terhadap istrinya, ay anti alayya ka dhuhri ummi, enok pundak kamu, atau ya pundak kamu itu seperti ibu saya. Walam yutsbi'ahu bitolak, dan tidak diikuti dengan kata tolak, tapi hanya mengucapkan enok pundak kamu sama seperti ibu saya. Maka soro'a idan min zauzatihi, maka dia orang yang bisa merujuk ya, dia bisa kembali kepada istrinya, tapi walazimat hina idin al-kafarah, maka wajib ketika dia mengucapkan anti alayya ka dhuhri ummi, dia harus membayar kafarat. Apa kafarat itu? Wahiyya murattabah, ada runtutannya. Nah, Ki Musonif menyebutkan runtutan kafarat bagi seorang mudzohir ya, orang yang mengucapkan kata zihar. Pertama, wal kafaroh ya,
'itsqu raqabatin mu'minatin muslimatin. Ya. Yang pertama daripada kafaroh yang wajib ditunaikan oleh seorang suami yang berkata tadi, yaitu harus memerdekakan budak mukmin muslim. Ya sekarang sudah nggak ada. Walau biislami ahadi abawaiha. Ya meskipun dengan Islam salah satu kedua orang tuanya. Ya. Kemudian budak yang salimatin minal uyub. Ya tidak cacat ya. Yang mudzirrah yang membahayakan ketika beramal wal kasab. Ketika dia bekerja, ya, berusaha. Idroron bayinan dengan cacat yang bahaya ya. Jadi harus memerdekakan budak mukmin muslim yang tidak cacat. Fa illam yajid al-mudhahiru ar-raqabata al-madhkura. Ketika seorang mudhahir yang bersumpah zihar tadi, dia tidak mendapati budak yang telah disebutkan di atas, bi ana ajaza anha hissan aw syar'an. Ya, tidak ada gitu. Maka fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka baginya wajib untuk mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi full. Wa yu'tabaru syahrani bil hilal. Jadi 2 bulannya ini menurut bilangan bulan qamariyah ya, bukan Masehi. Walau naqasa kullun minhuma an salasina yauman. Ya meskipun dari setiap 1 bulannya itu kurang dari 30 hari. Wa yakunu shaumuhuma biniyatil kafarati minal lail. Jadi puasanya orang yang zihar tadi mudhahir itu dengan niat kafaroh di malam hari. Wala yustaratu niyatu tatabu'in fil asr. Maka tidak disyaratkan juga untuk niat sepanjang malam. Ya, ini menurut qaul asr. Jadi cukup ya malam, misal kayak di dalam mazhab Maliki sendiri kan, misal di bulan Ramadan ya kita cukup dengan meniatkan di awal Ramadan saja niat puasa 1 bulan. Ya udah jelas ya. Nah, di sini juga demikian, cukup niat misal saya puasa niat kafaroh selama 2 bulan. Nah, kemudian di sini fa illam yastati al mudhahiru shauma syahrain. Ketika seorang mudhahir tidak mampu untuk mengerjakan puasa 2 bulan. Aw lam yastati tatabuhuma, atau dia pun enggak mampu untuk berkelanjutan mengerjakan puasa. Maka fa'it'amu sittina miskinan aw faqiran. Maka dia boleh untuk memberi makan 60 ya, orang miskin atau orang fakir. Kullu miskin aw fakirin muddun. Setiap dari orang miskin atau orang fakir itu dia mendapatkan 1 mud dari jenis biji-bijian yang wajib dikeluarkan pada zakat fitri. Wahina idin fayakunu min ghalibi qutil badalatil mukaffarah. Jadi dia wajib mengeluarkan 1 mud. Ya. 1 mud di sini yang wajib dikeluarkan yaitu 1 mud dari makanan pokok dalam negara tersebut. Misal kita di Indonesia, maka dia wajib mengeluarkan 1 mud beras. Misal di sini 1 mud kuskusi atau baget ya. Khubz. Kaburrin wasa'irin seperti gandum. La daqiqin wasawiqin, tidak lepung ya. Wa idza azaza al-mukaffir 'anil hisalis salasa istaqarat al-kafaratu fi dhimmati. Ketika seorang mukafir, orang yang wajib membayar kafarah, dia itu mampu, lemah, enggak mampu untuk mendatangkan 3 hal tadi, itsqu raqabatin, syiamu syahraini, it'amu sittina, maka kafarah itu masih tetap menjadi kewajiban dia, menjadi tanggung jawab dia.
Istaqarrat al-kafaratu fi zimmatihi. Kafarahnya itu masih tetap fi zimmatihi, dalam tanggungannya. Fa idza qadira ba'da dzalika ala khoslatin fa'alaha. Ketika seorang mudhahir itu mampu ala khoslatin, ya hanya beberapa hal saja misalnya, ya kerjakanlah. Walau qadiru ala ba'diha kamuddi ta'amin au ba'di muddin akhrajahu. Kalau seorang mudhahir itu mampu untuk mengeluarkan sebagiannya saja, seperti satu mud makanan atau sebagian dari semut, ya, maka keluarkanlah semampunya saja. Yang penting ada niatan, ada usaha untuk menunaikan kafaroh, yang mana itu kewajiban. Jadi wala yahillu, bentar teman-teman, ini wala yahillu lil mudhahiri wat'uha. Jadi tidak halal, tidak boleh bagi seorang mudhahir untuk menggauli istrinya, ay zaujatihi allati dhahara minha, istrinya yang ia dihar, hatta yukaffira bil kafaroh al madhkur, sampai dia menunaikan kafaroh yang telah disebutkan di atas. Jadi wajib harus seorang mudhahir menunaikan kafarohnya terlebih dahulu ketika dia mau menggauli istrinya. Nah, ini untuk masalah zihar di sini sangat jelas ya. Jadi seorang suami menyerupakan istrinya terhadap ibunya ya. Enok ente bundake mirip ibu nyong. Nah, dengan dia mengeluarkan statement demikian, menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka dia harus membayar kafaroh tadi. Itu, kalau video ini bermanfaat, tolong di-subscribe, tolong di-komen, tolong di-share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.